Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MKI, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad dan juga Ibu Lilis Komariah. Ada satu atensi yang menyampaikan Pak Wasmin, Bu Lilis, aduh saya terlewatkan menyimak yang pekan kemarin. Tertarik sekali untuk membahas pondasi keluarga di pekan yang kemarin katanya. Tadi sudah disinggung sebetulnya ya 3 poinnya. Yang pertama adalah visi misi, lalu peran dan juga value. Nah, nanti kalau misalnya penasaran boleh cek rekam siarnya ya sahabat MK. Baik, Pak Wasmin, Bu Lilis, setelah kita menguatkan 3 pondasi tersebut, langkah selanjutnya seperti apa Pak agar keluarga kita siap nih untuk menghadirkan revitalisasi dalam hal pendidikan? Atau ada hal yang perlu dikuatkan dulu sebelum mengarah ke sana? Ya, untuk setelah kita menguatkan pondasi, baik di sisi goals-nya disatukan lagi, suami dan istri punya goal yang sama, istilahnya mas satu visi gitu, termasuk satu visi dalam pendidikan anak. Karena ada suami dan istri dalam mendidik anak pun nggak satu visi, nggak kompak. Ibunya tegas, bapaknya bela, bapaknya tegas, ibunya bela. Itu kan anak jadi ambivalen gitu. Kalau misalnya belum satu visi, termasuk dalam visi pendidikan anak, itu memang harus konseling, dibantu konseling. Untuk hal sederhana saja ya, anak jatuh misalnya. Sikap bapak dan sikap ibunya ketika anak jatuh itu sering berbeda loh. Ada yang berbeda gitu. Misalnya gimana Pak? Ya ada misalnya ibunya langsung, bapaknya misalnya khawatir banget itu sampai nyentak ibunya. Ari, ibu mana wae mata teh. Ari ibunya santai. Dar jatuh gitu mah Pak, bangun sendiri juga bisa gitu. Biasa. Kalau jatuh mah justru bagus untuk melatih hati-hati. Nah gitu. Yang kayak gitu saja itu sering enggak, itu bukan hanya sekedar respon terhadap anak jatuh, tapi itu menandakan ada visi yang berbeda ketika orang tua mendidik anaknya, bapaknya berbeda dengan ibunya. Kalau itu terus saja berlangsung, itu visinya harus disamakan. Nah, untuk menyamakan visi itu kalau nggak bisa, karena kalau udah suami dengan istri menyamakan visi, yang sering terjadi malah emosi. Terlalu lebay ya mama, bapak mah. Apa terlalu lebay? Mama terlalu cuek ke anak. Jadi Akhirnya ngomongin masa lalu. Energi ya. Mama tahu kan masa lalu ayah? Wah gitu. Kenapa ayah begini? Ini ada sejarahnya. Dan ini sakit. Nggak bisa anak kita terjadi lagi pada anak kita. Saya nggak terima. Nah, itu baru urusan pondasi yang pertama tuh, goals di bidang pendidikan, belum goals yang lain ya. Goal di bidang kesehatan bagaimana, goal di bidang spiritual bagaimana. Yang kedua peran. Kalau perannya sedang tidak baik-baik aja, silahkan segera diselesaikan. Karena apalagi tradisi di Jawa Barat, ya Bu Lilis ya, seringnya kalau ada masalah dipendam, tidak asertif, tidak disampaikan. Akhirnya perannya tidak jalan. Gak enak, biarin. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi masalah tidak selesai, terus menjadi apa? Bom waktu ujungnya. Betul. Iya. Ya kalau udah jadi bom waktu ya rata-rata baru minta pertolongan, baru konseling gitu. Gitu. Yang ketiga value. Pondasi yang ketiga adalah value atau nilai-nilai apa yang akan ditradisikan menjadi tradisi keluarga. Tidak harus keluarga kita itu mewarisi tradisi-tradisi lama yang tidak memberdayakan. Yang jelas saja misalnya yang saya rubah betul tradisi anting dan tradisi sunatan. Itu maksudnya gimana? Kan kalau zaman dulu tradisi saya di Jawa kalau anak perempuan dikasih anting. Jadi ada dilobangin gitu. Ada apa sih namanya ritual apa Pak Wasmin ya? Jadi ada untuk di usia berapa, jadi dibuat syukuran, tindikan. Ditindik. Nah itu tradisi-tradisi yang bagi saya nggak produktif, tidak memberdayakan, termasuk kitanan. Karena saya dulu termasuk yang mengkritik secara sosial di desa saya itu, kalau kitanan jor-joran Kang Zikri.
jutaan mereka keluarkan, tapi kalau untuk daftarin anak ke sekolah seperti tidak butuh gitu. Nyari yang negeri aja, nyari yang murah. Tapi kalau udah hajat khitanan gitu, sampai nanggap apa 2 hari 2 malam kadang-kadang itu. Padahal dalam Islam kan khitanan nggak ada sunnahnya harus dirayakan gitu. Karena itu hubungan dengan Allah, kecuali Iya, nikah. kalau nikah memang iya. Harus diumumkan. Jadi daripada buat khitanan malah mending ke akikah aja yang dibesarkan. Khitanan mah udah sepi-sepi aja, paling kasih hadiah aja anak kita. Paling ini aja bikin tumpeng aja. Kalau itu aja ke Idul Adha aja. Ke Idul Adha mending kurban gitu kan. kurban. Betul. Daripada khitanan yang menurut saya tradisinya nggak terlalu lah gitu. Iya, Terlalu. Lagian nanti kalau laki-laki dihitan dirayakan, perempuan gimana? Iya. Oh iya, Pak. Kalau di Sunda ada sebenarnya Pawasmi dihitan juga, jadi gitu. ada seremonialnya nanti gimana tuh, syukuran juga, makan identik, dibagi-bagi kayak misalnya kue-kue nasi, nah itu kan keluarga ya lah. Ya. Tapi intinya bukan hanya itu, intinya ada value-value yang kita bangun menjadi sebuah keluarga baru yang tidak harus sama dengan keluarga kita suami dibesarkan, tidak harus sama dengan keluarga istri dibesarkan, tapi kita keluarga yang urban, keluarga postmodern, nah gitu ya ceritanya. Keluarga yang punya tradisi baru yang memberdayakan. Terutama kita betul-betul ingin tradisi bangunnya itu dimulai kehidupan keluarga dari jam berapa. Kita pengen banget biar jam berapa. Karena kita dulu dibesarkan beda gitu. Kadang-kadang dimulai kehidupan keluarga dari jam 7. Baru mulai kehidupan keluarga. Iya, kenapa dari jam 7? Karena masih ada yang tidur lah, ada yang inilah. Sarapan juga baru jadi gitu. Kadang-kadang kita nggak melihat bahwa bangun jam berapa harus menjadi sebuah tradisi keluarga. Itu yang disebut dengan value. Value itu adalah culture, di dalamnya ada culture, ada habit, ada semacam manner lah ya, kalau dimakan suka ada manner gitu. Ada hal-hal yang harus kita bangun di keluarga itu. Dan itu kan sesuai dengan tadi goal ya. Kadang juga orang tua ketika ditanya apa sih goal sebagai orang tua mendidik anak, biasanya jawabnya ingin solehah. Ya, itu tidak salah ya Pak Wasmi. Tapi harus lebih detail, soleh itu apa sih gitu. Karena gini, ada orang soleh jadi dokter, ada orang soleh jadi ekonom, ada orang soleh jadi seniman, itu semua soleh gitu. Tapi sesuai dengan bidang masing-masing. Ada penceramah malah tidak soleh gitu. Nah, itu dia. Ada. Yang soleh itu tidak harus di bidang agama dalam tanda kutip formal gitu. Ada penceramah malah kelakuannya misalnya nggak soleh. Tapi ada dokter yang begitu tawadu, soleh. Nanti kan dokter juga tujuannya misalnya, oh anak saya bagusnya di kedokteran. Nah, nanti nilai apa yang dibangun yang dasarnya semua anak ya, kayak misalnya profesi apapun tetap dasarnya di kedisiplinan, ya, sopan santun. Percuma kalau dia misalnya emang sukses secara tadi intelektual tapi tidak sopan, itu nanti dinilai-nilai ya Pak Wasmi. Sopan santun, kedisiplinan gitu. Nah, itu bagaimana kurikulumnya untuk disiplin? Contohnya disiplin bangun tidur aja. Nah, itu kan harus dilatih dari orang tua. Iya. Harus ada kurikulum bagaimana bangun goal bangun tidur keluarga. Kalau saya ingat banget Pak Wasmi dulu ketika ikut kajian dengan Agim itu biasanya budaya untuk di rumahnya itu sudah ramai jam 3 subuh. Nah, itu kan tadi nilai-nilai budaya yang dibangun jam 3 subuh, sehingga nanti kalau anak-anaknya jadi apapun dasarnya jelas disiplin bangun pagi gitu. Karena bangun pagi itu kalau orang sudah terbiasa, nanti di setting apapun itu akan jadi dasar dia untuk bergerak. Nanti merujuk tadi ya kepada goal keluarganya tentu saja. Iya. Alhamdulillah, baik. Sebelum dilanjutkan Pak Wasmin, ini ada yang bergabung di MKFM. Ada sahabat Rina di Yogyakarta. Dari sebelum pandemi sampai dengan hari ini, Mama sih biasa-biasa saja. Walaupun Mama kondisinya sendiri, single parent, mengasuh 2 anak perempuan sendirian. Karena
Oh, mohon maaf, bukan single parent maksud saya. Ayahnya kerja. Oh, maaf, ini salah saya, salah memahami. Single parent betul Pak Wasim dulu Lilis, karena Aha. Bapak wafat 2 tahun yang lalu. Ini saya kira WFH, ternyata WFD ya. Alhamdulillah, Mama sudah terlatih. Sebentar. Mama sudah terlatih karena Mama berusaha menjalani dari nol. Alhamdulillah, kami sekeluarga pun selalu happy menjalani hidup dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Itu yang dirasakan oleh sahabat Rina di Yogyakarta. Ya, dari faktor ekonomi alhamdulillah ya, barusan sahabat Rina sudah terbiasa sebelum WFA. Nah, tadi belum disebutkan dari sisi pendidikan, masih ada beberapa anak di sana. Apakah proses pendidikan ini berjalan ketika pendidikan dikembalikan ke rumah, sekolah lebih sebagai sumber pelajaran kan jadinya sekarang. Ketika learn from home, sekolah itu sebagai sumber pelajaran, bukan sumber pendidikan. Kalau pelajaran lebih mengacu pada intelektual, pada kognitif, pada mata pelajaran, tapi kalau pendidikan lebih mengacu pada karakter. Betul. Jadi kalau udah bicara pendidikan, sebetulnya kita bicara karakter. Meskipun di situ ada pendidikan fisika atau pendidikan matematik, lebih arahnya pada value dari matematik itu, value dari fisika itu, apalagi value dari agama dan PPKN. Jadi kalau pendidikan itu yang dibidik bukan kognisi, tapi sudah mulai afeksi dan psikomotor, mulai ke arah value, ke arah karakter. Nah, dalam masa belajar di rumah, sekolah itu hanya mendistribusikan mata pelajaran, tapi tidak mendistribusikan karakter. Bagaimana? Nah, berarti kan kalau begitu, pendidikan karakter ya adanya di rumah lagi, full malah. Yang pada dasarnya ketika sekolah formal berjalan pun, tetap sehari semalamnya lebih banyak di rumah. Tapi kita berharap sopan santun dapat dari sekolah, kita berharap kedisiplinan dari sekolah, kita berharap jujur dan tanggung jawab dari sekolah. Bagaimana kalau ada sekolah nggak ngajarin jujur? Loh, ada kan? Ada, di mana nilai harus dikatrol-katrol, gitu. Dan siswa tahu kan? Siswa tahu nilainya dikatrol-katrol. Gitu. Kepala sekolahnya takut nggak dapat akreditasi. Akhirnya guru disuruh turun ngasih jawaban-jawaban soal. Kok ingat dulu saya waktu SD. Itu kan akhirnya kan kita berharap sekolah mengajarkan kejujuran, malah mengajarkan kebohongan. Nah, dari situ kan kita nggak bisa kalau mengharapkan pendidikan karakter di sekolah saja. Ya tentu tidak semua sekolah. Saya masih melihat sekolah-sekolah di Bandung juga banyak yang dipimpin orang-orang yang punya idealisme, integritas gitu. Bahkan kalau ada siswanya nggak naik, ya nggak naik aja. Nggak naik aja. Dan alhamdulillah orang tuanya pun sepakat, akhirnya nggak dipindahin sekolah, tetap aja di situ. Tapi karena ada yang pindah tajong tulis ya. Iya, karena nggak naiknya karena faktor malas. Beda lagi mungkin yang faktor yang lain ya. Iya, tapi jarang sih, jarang ada sekolah yang faktor naiknya karena faktor tidak naiknya karena akademik gitu. Jarang ya. Karena kalau akademiknya misalnya kurang, tapi attitude-nya bagus, akan dipertimbangkan. Masih akan dipertimbangkan. Nah, ini biasanya paling dapat remedial. Tapi kalau udah buruk karakternya, dapat remedial nggak dikerjakan, besoknya bolos, nah itu kan mau dipaksa naik kelas juga. Nah, problemnya kan di situ. Ketika orang tua sepakat bahwa ini pendidikan karakter lebih penting, biasanya orang tua nggak mindahin, tetap saja di situ. Nah, kadang-kadang sekolahnya udah bagus, idealis, tidak menaikkan, orang tuanya pengen dipindahin dengan pindah tajong, naik tajong istilahnya. Naik tapi harus out. Nah, dinaikin boleh tapi harus keluar dari sekolah ini. Itu kan titik kompromi sebetulnya. Itu kejujuran, itu pendidikan karakter di situ. Repot kalau kita mengharapkan hanya di luar, karena di luar seringkali tidak seperti itu juga. Betul, iya. Kita yang sebagai orang tua perlu menghadirkan itu juga di rumah, ya setidaknya mengupayakan. Iya, betul. Ini ada atensi selanjutnya Pak Wasim menulis dari Bunda Malia. Kalau Bunda Malia itu sangat stres selama anak PJJ ya.
Mungkin untuk anak-anak yang sudah agak besar sudah bisa mandiri, tapi untuk anak usia 1 sampai 2 SD ini masih perlu banyak didampingi. Belum lagi anak sahabat kita ini, Bunda Malia ini sekolahnya di swasta yang bidang studinya lebih banyak dari sekolah negeri. Tapi untuk menyelesaikan tugas sekolah yang harusnya bisa beres 1 jam, bisa jadi beresnya 5 jam, Pak. Karena banyak sekali iklan dan dramanya. Solusinya gimana ya Pak Wasnulis agar ibu-ibu di rumah itu bisa keep waras dan happy katanya? Waras, tetap harus waras. Iya, berarti pembahasan ini penting ya, karena kita melihat bahwa disinilah peran kita dikembalikan ke kita. Jadi jangan merasa terbebani, tapi merasalah bahwa ini memang tanggung jawab. Terima tanggung jawab ini. Jangan lari, jangan cari kambing hitam. Gitu. Soalnya dimulai dari tidak terima tanggung jawab, tapi ingin lari dari tanggung jawab, semuanya jadi masalah. Dan akhirnya udahlah anak saya dulu sekolah setahun, waduh usianya nanti sayang setahun hilang begitu saja. Jadi dimulai dari terima tanggung jawab dulu, kemudian baru proses adaptasi. Berarti orang tua harus belajar. Salah satunya adalah bagaimana kita merevitalisasi pendidikan rumah. Belajar merevitalisasi kembali pendidikan rumah. Dimulai dari apa? Dimulai dari mengubah mindset bahwa karakter itu bisa dididik di sekolah. Kita ubah bahwa karakter itu bisa dididiknya di rumah. Pesantren masih bisa lah, kalau pesantren masih bisa karena 24 jam. Tapi kalau sekolah yang hanya setengah hari reguler itu jangan berharap pendidikan karakter ada di sana. Sosialisasi oke, bisa di sana. Tapi kalau karakter gitu, kedisiplinan, kemudian kejujuran, kemandirian itu adanya di rumah. Berarti kalau orang tua dibuat stres dengan anaknya yang masih SD, ada tugas 1 jam jadi 5 jam karena banyak dramanya, langsung kembali ke ini tanggung jawab saya akan belajar gimana menanganinya, saya akan ikut kelas parenting, saya akan mendengarkan acara MKFM pagi. Kalau yang ketinggalan di tahun-tahun sebelumnya bisa lihat di YouTube Wasmin Al-Rishad, ya silakan, itu ada bagaimana teknik-teknik. Salah satunya yang kita ulas lagi pagi ini, bagaimana teknik membuat rumah jadi tempat pendidikan karakter bagi anak kita. Itu baru revitalisasi. Jadi kalau rumah hanya tempat nonton, tempat makan, tempat hanya distribusi kasih sayang, diusap, dibelai aja, nggak ada fungsi pendidikan, disitulah pendidikan jadi tidak vital di rumah. Oleh sebab itu orang tua mungkin harus sudah mulai melek yang namanya kurikulum itu bukan hanya di sekolah. Jadi kurikulum itu harus ada di rumah. Misalnya ketika hari libur itu juga harus ada kurikulumnya Pak Wasmi. Kayak misalnya kita liburan yang dirancang, misalnya dibuat jadwalnya, apa saja kontennya, itu akan lebih puas daripada liburan di los aja. Nanti lama-lama anak misalnya ke laut berenang, sejam 2 jam asik, tapi 3 jam ketiga keempatnya dia bosan juga gitu. Nah ini kan harus ada nih, misalnya berenang dulu, nanti udah berenang istirahat dulu, makan dulu, udah makan ada es breaking, ada apa, sehingga terisi gitu, terisi sampai sore hari gitu. Jadi itu kan ada kurikulumnya. Liburan aja harus ada kurikulum. Itinerary ya sebetulnya. Itinerary. Apalagi di rumah juga harus ada kurikulumnya, dari mulai melek mata, dari mulai bangun sampai tidur itu ada kurikulumnya, orang tua yang harus menyiapkan itu. Tapi Bu Lilis gimana? Kami keluarganya kerja, ibu bapaknya kerja. Ya nanti gimana, disiasati aja dengan kerja, masih bisa jalan si kurikulum itu. Iya. Berarti supaya kurikulum jalan, berarti juga di dalamnya ada aturan yang dijalankan. Kalau nggak ada aturan yang dijalankan, ya nggak akan bisa, karena anak akan cari yang enak. Anak itu cari yang enak. Kalau nggak ada aturan, dia akan buat kurikulum sendiri. Kurikulum anak itu kan tidur, nonton, makan, main game, pokoknya yang asik-asik bagi. Dan asik itu belum tentu mendidik juga. Kalau misalnya main game nggak apa-apa sekali 2 kali, tapi kalau berjam-jam itu bisa jadi kecanduan juga. Betul, Masya Allah. Baik ya.
Itu dia, mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah motivasi ya agar keep waras and happy ini dengan bekal tadi ya, mindsetnya diubah bahwa karakter itu dididik di rumah dan ini tentu saja akan menghadirkan sebuah tanggung jawab yang jadi energi kita juga nih untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Pak Wasim, Bu Lilis, kita masih ada satu segmen lagi. Ya, Mohon izin kita break dulu ya dan sahabat MK.